Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi kita pada hari ini adalah capailah haji mabrur, bukan haji taur. Orang yang sudah mendapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dia tidak boleh mencari alasan-alasan, argumen-argumen yang tidak ada dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Karena kalau seorang anak manusia dia mempunyai alasan atau mencari alasan-alasan tidak mau berangkat haji, itu bisa mendapatkan suatu ancaman yang berat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man malaka zadan aw rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja wala alaihi ayyamuta Yahudian au Nasrania." Siapa yang sudah memiliki bekal atau kendaraan untuk menyampaikannya ke Baitullah, tetapi dia tidak ada keinginan apapun untuk sampai ke sana, lalu dia meninggal dunia, maka dia hendaklah memilih dua kematian, Yahudi atau Nasrani. Bi anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang sudah berikan kemampuan untuk sampai ke sana. Makanya kita sangat merasa prihatin terhadap saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah karunia yang melimpah ruah, tapi tidak ada keinginannya selama hidupnya untuk menuju Baitullah. Maka dia kata Rasulullah, silakan memilih dua kematian kalau dia tidak sempat melaksanakan ibadah haji itu, ya, mati Yahudi atau Nasrani. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, orang yang sudah punya kemampuan melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak sudi melaksanakannya, maka dikenakan jizyah dan dia bukan seorang muslim lagi. Jadi rukun Islam yang 5 ini tidak boleh ada seseorang menyatakan, ya, rukun haji tidak wajib bagi saya walaupun saya punya kemampuan. Zakat itu tidak wajib bagi saya walaupun ada kemampuan. Salat itu tidak wajib, diyakininya tidak wajib, maka bisa menggugurkan imannya. Syahadat itu tidak wajib, kalau itu punya keyakinan seorang anak manusia yang sudah Islam, maka bisa gugur Islamnya. Makanya rukun Islam ini tidak boleh main-main.
harus diikuti sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha, berupaya untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berangkat atau yang ingin berangkat haji, hendaklah dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa perintah ibadah haji itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada lebih tinggi perintah daripada perintah Allah. Tidak ada lebih tinggi suruhan, instruksi, apapun namanya, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Orang yang sudah memiliki kemampuan itu dan sudah dapat tiba saatnya untuk berangkat, maka dia harus memiliki keimanan yang betul-betul yakin bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang terbaik baginya di dunia dan di akhirat. Berangkat melaksanakan ibadah haji itu bukan tur, tapi ingin mencapai haji yang mabrur. Karena tur itu adalah perjalanan. Perjalanan itu apabila tidak ada nilai ibadahnya, maka perjalanan tidak ada nilai apa-apa bagi manusia terhadap dirinya, terhadap dunia dan akhiratnya. Maka harus di sini betul-betul fokus, mengkhususkan diri manusia, memaksimalkan kesehatannya. Karena di sini ibadah haji ini adalah dibutuhkan tenaga, kesehatan, pemikiran. Kemudian di sini dibutuhkan keikhlasan, keimanan yang kokoh, kuatul iman, kekuatan iman dibutuhkan di sini. Karena banyak sesuatu yang mengganjal perjalanan kita melaksanakan panggilan haji itu. Ada apa ibadah haji itu sebenarnya? Ibadah haji itu adalah selain menggunakan karunia Allah, juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'azin pinnas, sampaikan kepada manusia supaya mereka melaksanakan ibadah haji. Ya, tuka di jalan, mereka akan datang berjalan kaki. Atau mereka datang dengan berbagai kendaraan yang menyampaikannya ke Baitullah. Oleh sebab itu, perintah Allah dan Rasul ini, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu disampaikan, diteruskan kepada syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini perlu kita yakini. Walaupun ada orang berpikir logika, untuk apa haji itu? Biayanya sekian besar, lebih bagus disumbangkan. Islam itu sudah mengatur, ada ibadah haji, ada infak, ada zakat, ada sedekah. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat. Ini sudah final. Tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Tidak bisa diakali oleh pemikiran manusia. Karena ini adalah masalah ibadah perintah Allah. Semua yang dibelanjakan untuk perintah Allah, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang berbuat kebaikan itu. Akan dibalas oleh Allah sampai 700 kali ganda, bahkan ribuan kali ganda. Bagaimana kita beribadah di Masjidil Haram? Sampai 100.000 nilainya sisi Allah. Berjamaah kali 27. Ini kesempatan harus diambil, maka itu harus ikhlas. Harus punya kemampuan untuk menggunakan waktu dan kesempatan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Satu kali sholat Masjidil Haram itu berarti kita sudah mengambil kesempatan dari Allah. Nilai ibadah sholat itu 55 tahun, 6 bulan, 22 hari. Begitulah dahsyatnya kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang memahami makna ibadah itu, yang memahami makna sholat di Masjidil Haram itu. Allah berikan kelipatan-kelipatan, berganda-ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan sampai beberapa hari, maka jutaan nilai tambah
dari sholat itu dikasih oleh Allah, begitu juga Masjid Nabawi 1000 kali ganda dari sholat di luar masjid itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memberikan suatu gambaran hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji itu, supaya kita bisa memahami makna ibadah itu. Antara lain, bagi melaksanakan ibadah haji itu diberikan suatu oleh Allah aturan rukun haji, ada wajib haji, ada makruh, ada haram. Maka ini harus kita pahami bahwa ibadah haji itu ada di situ pelaksanaan, memulai niat memakai kain ihram. Kenapa kain ihram itu berwarna putih itu diselendangkan menutupi bahu sebelah kiri, membuka bahu sebelah kanan? Itu artinya marilah kita berusaha menutupi kekurangan-kekurangan kita. Marilah kita berusaha menghapuskan keburukan-keburukan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan kita. Kita buka kebaikan-kebaikan itu ke depan agar kita lebih baik dari hari ini. Makanya ibadah haji itu, ihram itu menggambarkan kepada manusia ketika kita sampai di depan Ka'bah, kita harus mempunyai perubahan-perubahan. At-taghyir, berubah ke depannya dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangkaian komunikasi sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Yang kedua, ada di situ pelaksanaan yang ibadah kita di Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di padang Arafah itu berarti semua manusia dihadirkan pada tanggal 9 Zulhijjah itu dari semua jemaah. Kalau dia pun sakit harus dihadirkan di situ. Ya, dibawa pakai ambulan supaya hadir di padang Arafah, karena dia harus hadir, itu rukun, tidak bisa diganti. Makanya al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, harus berada di Arafah. Apa gambaran Arafah itu bagi kita? Gambaran Arafah itu adalah miniatur akhirat. Padang mahsyar akan dikumpulkan semua manusia, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman, dalam satu tempat, dalam satu waktu, menggambarkan begitulah nantinya manusia dikumpulkan. Dia datang dengan amalnya sendiri, dia datang dengan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Marilah kita pahami bahwa di padang mahsyar yang akan datang itu pasti terjadi. Kita hanya membawa kebaikan-kebaikan kita. Kita hanya membawa amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Oleh sebab itu mari kita perbaiki pemahaman kita terhadap wukuf di Arafah itu adalah gambaran miniatur padang mahsyar yang akan berkumpul suatu waktu manusia di situ yang mengandalkan amalnya, tidak bisa mengandalkan siapa-siapa yang ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada di situ pelaksanaannya tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, mulai dari Hajarul Aswad, kemudian dilanjutkan 1 putaran sampai Hajarul Aswad, itu 1 putaran 1 kali 7 kali. Kenapa 7 kali? Ini adalah suatu pelajaran bagi manusia bahwa dalam 1 minggu itu adalah 7 hari. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Ini menggambarkan manusia ini punya batas. Manusia akan meninggal dunia. Manusia lahir pada hari yang 7 itu. Manusia akan meninggal dunia pada hari yang 7 itu. Tidak lewat dari situ. Inilah gambaran pada kita bahwa kita akan meninggalkan bumi ini dalam salah satu 7 hari itu. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa,
dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 1 kali sampai 7 putaran. Ini adalah gambaran juga betapa dahsyatnya yang istri Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang untuk mencapai cita-citanya memperoleh air untuk anak yang sudah kehausan. Lalu dia berjuang, ya, sa'i, ya, berjalan dengan begitu, ya, kerasnya situasi dan kondisinya. Dia berjalan berlari-lari. Akhirnya di Marwah inilah dia mencapai bahwa seakan-akan usahanya sudah selesai. Lalu dia teringat kepada anaknya. Situlah keluar air Zam-Zam yang dipancarkan melalui yang kaki malaikat sehingga memancarlah air Zam-Zam. Lalu dia bilang, Zam-Zami, berkumpullah, berkumpullah. Begitulah kebesaran Allah. Perjuangan hidup kita itu ada batas. Maka di waktu kita berjuang maksimal dengan ikhlas, dengan penuh harapan, maka Allah akan memberikan harapan itu. Al-Marwah, suatu keberhasilan. Jadi kita dalam hidup ini harus punya tekad dan keyakinan untuk berhasilkan diri kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Makanya makna simbol-simbol ini perlu kita pahami dalam hidup. Simbol-simbol ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita anjurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang akan berangkat haji, marilah kita bulatkan tekad bahwa pelaksanaan ibadah haji itu bukanlah tour, bukan perjalanan biasa, tetapi adalah menggapai haji mabrur, haji yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Maka Imam Nawawi menjelaskan, wa min alamatil qabul ayyarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidul ma'asi. Di antara indikasi tanda-tanda seseorang hajinya sudah mabrur, bahwa orang itu akan lebih baik keadaannya, situasinya, ya, setelah dia kembali dari tanah suci daripada sebelum dia berangkat. Ada perubahan-perubahan. Perubahan apa? Ketika dia berangkat, dia masih sayang untuk berinfak. Setelah dia pulang, dia sadar infak itu adalah untukku, bukan untuk siapa-siapa. Infak itu adalah kesempatan. Sedekah itu adalah kesempatan. Zakat itu adalah kesempatan untuk diriku, untuk menabur-nabur kebaikan sebelum masuk dalam kubur masing-masing. Setelah dia pulang, dia lebih pemurah, dia lebih baik, tawadu, rendah diri kepada Allah, dan rendah hati kepada manusia. Itu namanya terjadi perubahan-perubahan. Yang selama ini yang dia tidak begitu peduli, ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan masalah kajian-kajian Islam, dia nggak peduli. Setelah dia pulang, dia peduli. Ini ada suatu perubahan. Yang selama ini sikap sosialnya tidak begitu baik, setelah dia pulang, sikap sosialnya, sikap silaturahminya semakin baik. Inilah indikasi. Jangan sampai terjadi sebelum dia berangkat dia baik amalnya, setelah dia pulang malah buruk amalnya. Kondisi sosialnya selama ini baik, setelah dia pulang dia malah menjadi kondisi yang tak jelas. Makanya bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji setelah pulang ke tanah air, dia harus menyampaikan indikasi, menyampaikan informasi, menyampaikan kisah-kisah yang positif bukan negatif, menyampaikan kegembiraan, menyampaikan sesuatu yang membahagiakan dirinya, menceritakan sesuatu kisah-kisah yang mendorong manusia ingin berangkat menuju Baitullah. Makanya kita pesankan kepada diri kita,
kepada saudara-saudara kita siapapun dia, maka ibadah haji itu adalah panggilan Allah. Maka panggilan Allah itu kita dipanggil sebagai duyufur rahman, tamunya Allah, utusan-utusan dari manusia menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekalmu, kata Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibadah haji adalah menuju takwa yang lebih baik ke depannya. Maka harus menghindari sebelum berangkat, setelah berangkat, setelah pulang. Apa yang dihindari? Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil haji. Hindari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak baik, perkataan yang memburukkan diri kita, memburukkan orang lain. Wala fusuqa, hindarkan sesuatu yang membuat kita jauh dari ajaran agama Allah. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Hindari itu. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Ini selalu terjadi. Yang paling sulit dihadapi, orang selalu mancing kita untuk bermujadalah, untuk berbantah-bantah, untuk bertengkar lah, untuk berkelahi gitu. Ini harus kita hindari. Maka kita bilang, wahai saudara, ya jangan Anda pancing saya marah karena kita beribadah. Wahai saudara, kita kemari bukan untuk bertengkar, kemari untuk menuju ridho Allah. Makanya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sudah mengalami masa pandemi 2 tahun. Alhamdulillah pada tahun ini sudah berangkat haji dari seluruh dunia, walaupun kuotanya itu tidak begitu sampai kuota yang sebenarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan akan berangkatkan lebih besar lagi jumlahnya dari seluruh dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Bagi saudara-saudara yang belum sampai ke Mekah, jangan sampai pesimis. Optimislah, karena berangkat menuju Baitullah, apakah itu haji atau umrah, ini tidak bisa diandalkan ya logika semata-mata. Tapi kita harus kuat imannya, kuat usahanya, kuat doanya. Sehingga Allah akan memanggil manusia dengan cara-cara Allah, bukan dengan cara-cara manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji, ya. Yang gelombang kedua sudah masuk. Kemudian beberapa hari lagi kemudian mereka itu akan melaksanakan ya ibadah. Terpenting situ adalah melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajib hajinya. Semoga mereka itu mendapat, saudara-saudara kita meraih haji dan hajjah yang mabrur. Mereka itu berangkat untuk menuju panggilan Allah dan menggapai haji mabrur, haji yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pulang menjadi teladan bagi orang yang lain yang berada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.